warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in alladhina bi ihsan. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul 'azim. Hadratul Qur'amah, para alim, para ulama, wabil khusus yang kami hormati dan kami muliakan, guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Abed Nurdin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Khairiyah dan selaku pembina Majelis Ta'lim Lensa Tauhid Cikarang. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Majelis Lensa Tauhid serta jamaah serta santri serta guru-guru pesantren Al-Khairiyah, mudah-mudahan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja rasa syukur kita biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih ditakdir Allah untuk berkumpul bermuajahah bil wajhi dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita mendapatkan ilmu nafi, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa kita curah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salamnya Allah terus mengalir kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabat tabi'in sampai kita umatnya. Mudah-mudahan kita telah ditakdir Allah mendapatkan syafaat terujung di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah seperti biasa kita pada kesempatan malam hari ini, malam Kamis, rutinan mingguan kajian kitab hikam beserta kitab tauhid yang lainnya, bahwasanya kita di sini semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita kajian, mari kita sama-sama bertawasul dan kita berzikrullah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya mari kita sama-sama membacakan syahadat dan istighfar bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 min wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Radhiyallahu ta'ala anhu syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ورسلنا وفروعنا ووالدنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهل البيت وأحبابنا وأسبابنا وشيخنا
ومشايخنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤminat الأحياء منهم والأموات khususan ahli kubur man hadro majlis monggo disebutkan almarhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahdina abadan waghfir lana wa lahum waj'alna quburahum min radatil jannah. Shaykhul lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح الحاج ليلة القدر شيخنا ومربي روحنا أبا الشريف محمد زكريا رحمه الله تعالى ونفعنا بهم علومهم مباركا في الدين والدنيا والآخرة. سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wabil khusus untuk jamaah Lensa Tauhid yang malam hari ini tidak hadir, yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. نويت تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود. لا إله إلا الله حي المعبود. لا إله إلا الله حي الباق. لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, demikian tadi pembukaan sekaligus pembacaan tawasul tahlil yang kita khususkan untuk jamaah terutupnya pada kesempatan malam hari ini yang sedang sakit ataupun berhalangan. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang dalam urusan mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya yaitu kajian yang disampaikan langsung oleh guru kita bersama. Kepada guru kita takriman wa ta'liman, tafadhol. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in alladzina hum bi ihsanin ila yaumiddin radhiyallahu anhum wa ila arwahi khususan sayyidina al musannif fi kitab hikam wa ila arwahi khususan fi wa ila arwahi khususan apa haji tatalilatul qadar syarif rahimahumullah ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihim naf'an mubarakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi banbana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi banbana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal Pitani Rabbi banbana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim Pitani. Para bapak jamaah yang saya hormati, wabil khusus para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ustadz Hasin yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para dewan guru, para pesantren Al-Khairiyah, para santri yang saya banggakan, mudah-mudahan semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memasuki kajian kitab Hikam Hikmah ke-56 ya. Halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim. Qata'a mutuskeun atawa ngaleungitkeun hajiba tegasna mah ngahalangan Allah wa mana'a jeung nyegah Allah as-sairina kajalma anu lempang lahu ka Allah wal wasilina jeung kajalma anu nepi ilaihi ka Allah. Ngahalangan tina naon an ru'yati a'malihim tina ningali kana pirang-pirang amalna itu anu kabeh teh sairin jeung wasilin ad-dhahirati amal anu dohir. Kadua wasuhudu a'malihim wasuhudi ahwalihim jeung tina nyaksi kana pirang-pirang tingkahna itu nu kabeh al-qalbiyati anu bangsa hate. Ada kewajiban bagi orang-orang yang ingin menuju nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingin makrifat, musyahadah kepada Allah. Untuk apa kewajibannya? Untuk meyakini dengan sebenar-benarnya, mengiktikadkan dengan telaten bahwasannya setiap apa yang kita lakukan, baik amaliyah duniawi maupun ukhrawi, hakikatnya adalah Allah yang menggerakkan. Kita harus meyakini bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Manusia hanyalah sebagai makhluk duhur, tempat dohirnya kudrat iradat Allah. Ketika kita bisa melihat, hakikatnya Allah sedang memperlihatkan sifat basornya di makhluk. Ketika kita bisa mendengar, hakikatnya Allah yang mendengar. Allah yang menakdirkan kita bisa mendengar. Allah sedang memperlihatkan sifat samanya. Ketika kita bisa bergerak dan melakukan aktivitas, hakikatnya Allah yang menggerakkan. Allah sedang memperlihatkan sifat kudrat iradatnya di setiap makhluknya. Sehingga keyakinan kita harus benar-benar kuat bahwa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita sekaligus menciptakan apa yang kita kerjakan. Jangan ada keyakinan sedikit pun bahwa kita punya amal, bahwa kita punya karya, bahwa kita punya pekerjaan. Kalau kita meyakini bahwa kita mempunyai pekerjaan, bisa ibadah, bisa mencari uang, bisa menghasilkan sesuatu, bisa berbicara, bisa bergerak, maka kita keluar dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Nah sekarang kita kan mengakui orang yang paling ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kadang-kadang kita keluar dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena kadang-kadang ketika kita sholat, kita meyakini bahwa kita yang sholat. Lupa bahwa Allah yang menggerakkan kita bisa sholat. Ketika kita ngaji, kita lupa bahwa inilah anugerah Allah. Allah yang menggerakkan kita untuk bisa hadir di pengajian. Tanpa ada pertolongan Allah, kita tidak bisa menghadiri dan melaksanakan apapun. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan hanya mencakup masalah fikih doang. Yang paling utama adalah masalah akidah. Orang-orang Nahdlatul warga Nahdiyin lah ya, pasti sudah tahu yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika berbicara fikih berarti kita harus mengambil salah satu madhab yang empat, baik madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali atau Imam Hanafi. Kalau kita tidak mengambil salah satunya, kita tidak termasuk Ahlussunnah dalam hal fikih, dalam hal furu'iyah. Karena di luar itu keontentikannya, keabsahannya diragukan. Walaupun madhab itu banyak, ada 14 madhab tapi tidak populer, yang populer hanya 4 dan yang bertahan 4. Walaupun ada perbedaan, yang keempat ini semuanya benar, karena yang jadi perbedaan itu hanya dalam masalah cabang, masalah furu'iyah. Sehingga ada istilah al-khulfu rahmatun. Perbedaan di kalangan para ulama ahli madhab adalah rahmat. Nah kita telaah sedikit ke fikih ya. Dari mana sisi rahmatnya? Kok perbedaan jadi rahmat? Contoh misalnya gini. Di dalam masalah Al-Quran, memegang Al-Quran. Al-Quran menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Imam Syafi'i menafsirkan mutahharun di sana adalah para malaikat, karena mereka tidak punya dosa, suci. Jadi boleh malaikat memegang Al-Quran, mashaf. Tapi manusia tidak termasuk mutahharun karena tempatnya salah dan dosa. Mereka tidak suci, kita tidak suci. Sehingga cek Imam Syafi'i, kalau manusia
umat Islam akan memegang Al-Quran harus disucikan dulu dengan wudu. Nggak boleh kita nggak punya wudu megang Quran. Tapi menurut Imam Hanafi, mutahharun di dalam Al-Quran itu ditafsirkan manusia, tapi yang beriman, yang muslim, mukmin. Karena ada ayat lain mengatakan al-musyrikuna najsun, orang-orang musyrik itu najis. Berarti cek Imam Hanafi mah mutahharun di sana itu adalah orang-orang muslim mukmin, orang muslim yang beriman gitu. Sehingga akhirnya Imam Hanafi berpendapat tidak harus punya wudu ketika memegang Al-Quran, kan gitu. Kita mau ngambil yang mana boleh silakan, asal jangan ngambil yang gampang-gampangnya saja. Kalau ngambil yang gampangnya saja berarti disebutnya apa? Talpek. Ya, harus konsisten. Kalau Imam Syafi'i ya ke Imam Syafi'i terus. Imam Hanafi, Imam Hanafi. Dari mana sisi rahmatnya? Dari segi kondisi yang tidak memungkinkan kita harus selalu memegang pendapat Imam Syafi'i. Ya, kalau posisi Quran di jalan menyeberang kudu heula kan gitu. Dalam kondisi tertentu ya kita pindah madhab, ambil Quran, amankan ke tempat yang lebih mulia. Jangan sampai Quran ada di jalanan terinjak-injak, baik oleh kaki maupun oleh kendaraan. Atau misalnya di dalam pembatalan wudhu ada kalimat di dalam Al-Quran aulamastumun nisa. Salah satu yang membatalkan wudhu itu lamastumun nisa, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kabiro ini yang sudah besar dua-duanya tanpa penghalang. Ya, itu menurut Imam Syafi'i itu aulamastumun nisa. Jadi Imam Syafi'i menafsirkan lamastum itu masastum, memegang, nyentuh. Lamas itu masas menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau ada laki-laki nih, perempuan gede dua-duanya, bukan mahram, bersentuhan kulit, batal wudunya. Tapi kalau kuku enggak, misalnya kukunya panjang atau dipanggarokeun grok gitu, enggak masalah. Gigi bukan kulit, misalnya giginya panjang pada huntu gitu, itu batal. Elisu gigi ya. Karena itu bukan kulit kan, bukan kulit. Nah, tapi menurut Imam Malik, menurut Imam Hanafi, lamastum itu jamak tuh, bahkan Imam Malik sama jima. Lamas itu jima, bukan masas gitu. Sehingga mengeluarkan produk fikih, kalau bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan ya tidak membatalkan wudu, karena lamas di sana bukan masas tapi jamak tuh, jima, berhubungan senggama. Jadi yang membatalkan wudu menurut Imam Hanafi dan Malik, menurut Al-Quran yang tadi adalah jima, bukan saling memegang atau bersentuhan kulit. Tapi memang berkahnya dari mana? Ya keadaan tertentu, ketika kita tawaf, atau misalnya ada ketentuan ketika mau tidur kan disunahkan wudu ya. Nah kita susah kalau terus memegang Imam Syafi'i, karena reksadana pasti antar jeung pamajikan ya enggak? Walaupun enggak jima pasti kita akan bersentuhan dengan istri kita ya, kecuali duda merenya atau nucan kawin bisa oge lah. Bayangkan kalau kita masih berpegang kepada pendapat Imam Syafi'i, asal antol can sare wudu deui, balik ke kamar antol wudu deui, pasti bolak-balik wae cenah makeun cai itu berapa jimanya. Nah kalau dalam mengamalkan itu harus mengambil pendapat Imam Malik atau Imam Hanafi.
boleh. Artinya tidak membatalkan wudhu pada saat keadaan seperti itu, atau misalnya ketika tawaf ya. Ketika kita tawaf, tanya saja yang sudah ke sana ya Pak Komar. Itu tidak bisa dihindari. Sentuhan laki-laki dengan perempuan itu tidak bisa dihindari karena gesekannya dengan kondisi orang yang sangat banyak, susah. Kalau kita bertahan di pendapat Imam Syafi'i, bolak-balik wudhu, mana tempat wudhu lagi jauh deh nyedornya. Boleh kan pernah kali itu. Letik Haji Torik mana? Gitu. Jauh, jadi susah. Pindah madhab boleh. Itulah rahmat perbedaan para ulama. Jadi kalau mau tidur pindah madhab. Ketika kita punya wudhu bersentuhan dengan istri kita tidak batal wudhunya. Nah, baru kita ngamalin bacaan-bacaan yang sudah diajarkan oleh guru kita kan. Enak kita dikir rek sarete enaknya. Enaknya kir. Kalau khusus ngahajakeun dikir gitu. Sengaja dikir kita dalam keadaan sila punya wudhu megang tasbih. Biasanya gagal wae itu teh. Gagal wae. Tasbihna ka mana begitunya. Urang nama ka mana gitu. Tapi kalau mau tidur sambil berbaring ngamalin doa yang diajarkan oleh guru kita Mama dari Kerawang yang kemarin sudah di-share di grup, itu enak. Enaknya ya karena orang kita nyari ngantuk lah, nyari ngantuk sambil dikir kepada Allah, nggak sengaja gitu dikir harus sekian ribu sekian ratus. Bagi orang-orang yang malas dikir, amalkan dikir yang itu dulu gitu. Karena menurut saya tidak terlalu berat, malah enak gitu ya. Apalagi orang-orang yang susah tidur, biasanya kalau sudah baca ayat kursi kan bawaannya tunduk gitu ya. Nah balik lagi, jadi siapapun dari kita yang mau mengambil pendapat Imam Syafi'i maupun Hanafi, Maliki, yang boleh silakan, asal konsisten. Dalam keadaan tertentu kita pindah madhab boleh, tapi dalam satu qadiyah, satu rangkaian. Satu rangkaian itu kalau kita mau sholat, wudunya Imam Syafi'i ya sholatnya juga ala Imam Syafi'i. Kalau ala Imam Hanafi dari wudu sampai ke sholatnya ala Imam Hanafi. Atau misalnya satu lagi, najis mugolado. Najis mugolado, cara membersihkannya menurut Imam Syafi'i kan cukup dengan 7 kali cucian ya. Yang 1 kalinya dicampur dengan tanah, 6 kalinya hanya air saja. Bersih. Kalau tanpa tanah, walaupun pakai deterjen, tetap najis. Najis mugolado, anjing dan babi. Tapi menurut Imam Malik, ketika kita terkena najis mugolado, itu harus dibuang apanya, pakaiannya yang terkena najis. Kalau kulitnya yang terkena, disopak, harus dibuang, dibelek, pakai pisau, dibuang. Ngeri kan? Ringan Imam Syafi'i. Mana rahmatnya? Rahmatnya perbedaan para ulama. Imam Malik diuji oleh Allah, anaknya terkena najis mugolado, pas di kulit lagi. Akhirnya datang ke Imam Syafi'i, pang bersihankan anak orang cina gitu ya. Tuh aja ke anak namanya gue disopak kulit. Pindah madhab anaknya, minta ke Imam Syafi'i untuk membersihkan najis mugolado yang mengenai kulit anaknya. Jadi rahmat lah. Setiap perbedaan para ulama itu rahmat. Silahkan mau ngambil pendapat imam siapa saja, asal jangan keluar dari keempat madhab itu. Bagi kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi dalam akidah, dalam tauhid tidak ada perbedaan. Semua ulama sepakat bahwasannya manusia itu tidak punya pekerjaan, tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya. Hanya tempat dohirnya kekuasaan Allah saja. Manusia bergerak ke barat ke timur, hakikatnya Allah yang menggerakkan. Manusianya tidak bergerak, tidak bisa apa-apa. Manusia membuat sesuatu itu hakikatnya karya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita.
manusia berdagang ada hasilnya, hakikatnya Allah yang memberikan hasil, bukan ikhtiar kita. Dan itu harus jadi keyakinan kita kalau kita ingin termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digadang-gadang oleh Rasul akan menjadi salah satu-satunya golongan yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal bagaimana caranya kita menghilangkan rasa bahwasanya kita itu nggak punya pekerjaan, menghilangkan rasa bahwasanya kita itu tidak punya daya upaya. Nah, tidak ada caranya. Kalau kita nanya bagaimana caranya, ya tidak ada caranya. Nah, terus gimana? Nah, ini koto as-sairin lahu wal wasilin ilahi an ru'yati amalihim wa suhudi ahwalihim. Allah yang akan menghilangkan perasaan itu, menghilangkan daukiyah itu. Hari ini kita masih sering melihat diri kita mampu melakukan sesuatu. Nah, kalau sudah Allah berkehendak untuk menghilangkan rasa itu, maka kita akan bisa melihat segala sesuatu itu adalah kudrat iradatnya Allah, kekuasaannya Allah, bukan kita yang bergerak. Tapi kalau sebelum Allah menakdirkan, ya kita nggak bisa. Nunggu oleh Allah dikotoa, ya, diputuskan, dihalangi untuk melihat diri kita bisa, melihat orang lain bergerak, melihat ini dan itu bisa menghasilkan sesuatu. Sebelum Allah menakdirkan, kita tidak akan mampu untuk melakukan itu. Nah, terus wilayah kita di mana? Wilayah kita adalah berikhtiar, riyadhah, mujahadatun nafsi. Untuk apa? Untuk belajar bahwa segala sesuatu yakinkan itu adalah kehendak Allah. Tapakur lah bahasanya. Wilayah kita itu di tapakur. Karena orang yang tapakur itu belum tentu rasa meyakini kita tidak bisa apa-apa itu belum tentu ada. Hanya baru belajar saja, diejah lah. Kayak kita lagi sholat, ngejahnya dari napas dulu, masuk keluar diejah, bahwa itu adalah ditakdirkan oleh Allah, dibisakan bernapas oleh Allah. Ngejah, dibaca, terus diejah, diyakinkan bahwa itu adalah semuanya pekerjaan Allah, kehendak Allah. Tapi rasanya belum. Kalau memang Allah belum memutuskan itu, tetap aja kita masih merasa bahwa kita bisa. Nah, itu memang sunatullah. Karena wilayah kita itu tidak perlu memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Itu wilayah Allah. Wilayah kita belajar tafakur saja. Kalau lagi sholat ngangkat tangan, yakinkan bahwa ketika kita ngangkat tangan, tangan ini bisa ngangkat karena dibisakan oleh Allah. Itu wilayah kita. Nanti kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikan anugerah, dibuang semua perasaan, pandangan kita yang tadinya melihat diri kita bisa, orang lain bisa, jadi tidak ada sama sekali. Yang dilihat hanyalah kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini ada dua golongan yang nanti oleh Allah akan diberikan anugerah itu. Siapa? Sairin dan wasilin. Sairin itu salikin, orang yang suluk. Wasilin, orang yang nyampe kepada Allah. Sairin disebut juga salikin. Wasilin disebut juga arifin. Nah, siapa sairin ini, salikin ini? Al-masi alal maqamati bi ilmihi wa halihi. Orang yang berjalan menuju makom-makom yakin. Yang sering dibahas, yang jumlahnya ada berapa? Ada 10 ya. Ada 10 dari mulai makom ilmu, tobat, syukur, sabar, juhud dan sebagainya.
dengan ilmu, ya. Berjalannya dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu gagal, ya. Wahalihi yang kedua dengan tingkahnya. Jadi bukan hanya dengan ilmunya saja, tapi dengan tingkah. Kalau bahasa kita riyadhah wal mujahadah lah ya. Riyadhah wal mujahadah, latihan mujahadah. Nyari ilmu itu termasuk riyadhah. Mujahadah berarti tingkah. Tingkah itu berarti bahasa tasawuf adalah pekerjaan batin, ya. Pekerjaan batin. Ilmunya ada, kemudian tingkah batinnya dikelola. Itu orang-orang yang syair. Atau lah gampangnya gini, kitalah yang ngaji tauhid, terus mulai mencoba untuk belajar tafakur di dalam sholat kayak tadi. Atau ketika kita beraktivitas kerja mulai belajar tafakur, dikembalikan semuanya kepada Allah, itu termasuk syair ya, atau salik. Terus aja kita di sana wilayahnya nanti ada jaminan karena koto asairin, ada jaminan. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan Allah akan memberikan anugerah kepada syair, kepada salik. Mana anugerahnya? Dibuang rasa bahwa kita bisa, dibuang pandangan orang lain bisa, orang lain mampu. Hanya kepada Allah mereka memandang segala sesuatu bisa terjadi. Nah, cuman yang kedua, wasilin, walaupun sama oleh Allah diberikan anugerah yang tadi, ada perbedaan derajat, ada perbedaan nilai. Ya. Jadi syair itu bukan orang yang ma'rifat, baru berjalan, tapi oleh Allah nanti akan diberikan anugerah tadi, ya, dibuang perasaan bisa, melihat dirinya bisa. Wasilin, orang nyampe ke Allah, sama diberikan anugerah, pandangan untuk melihat dirinya bisa itu hilang. Cuman perbedaannya adalah di derajat atau di nilainya. Lakinis sababu, tetapi naari sababin kita itu ipata ini dina narima pegatna dua golongan teh mana? Sairin jeung wasilin andalika tinu kabeh teh naon? Itu tuh ru'yati a'malihim jeung suhudi ahwalihim teh. Mukhtalifun beda-beda. Anu jadi sabab sairin jeung wasilin terputus dari pandangan dirinya bisa, orang lain bisa, itu beda-beda, sababnya beda-beda. Amasa iruna, anapun ari jalma anu berjalan menuju Allah, pali annahum, maka eta yakin sanyana itu sairun lam yattahaqqaqu eta teu ngaku itu sairun asin kok kana bener dina amal ma'allah sarta Allah pihak dina itu anu kabeh. Anu kabeh teh amal jeung ahwal ya. Wadzalika jeung ari itu lam yatahaqqaqu li ru'yatihim eta karena ningalina itu sairun nukson karena kurang bi adami huduri qulubihim karena teu aya hadir hatena itu sairin ma'allah sarta Allah halapaliha dina tingkah migawena nu kabeh. Pahum maka ari itu sairun da iman salawasna mutahimuna eta nyangka salah nupusahum kana pirang-pirang dirina itu sairun fi taupiyati amalihim dina ngalakonan pirang-pirang amalna sairun haqqoha kana benerna itu anu kabeh wapi sopai ahwali qulubihim jeung dina bersihna pirang-pirang tingkah hatena itu sairun pakana maka bukti zalika itu anu itu mazkur sababan eta jadi sabab fil baroati dina bebas min ru'yati hatina ningalina itu nu kabeh kausudia jeung nyaksina itu anu kabeh. Nah, ti dieu kita akan memahami. Kan kita akan timbul pertanyaan ya. Wasilun yang nyampe ke Allah logis.
kalau bisa meyakini, kalau bisa melihat bahwa segala sesuatu Allah lah yang melakukan, Allah lah yang membantu, yang mengerjakan. Tapi kalau sairun, orang yang berjalan belum nyampe, pemahaman kita kan berarti orang-orang yang belum ma'rifat. Orang-orang yang belum ma'rifat biasanya masih ada perasaan dirinya mampu, dirinya bisa punya karya. Padahal sairun itu hampir sama dengan wasilun dalam hal mendapatkan anugerah yang tadi. Cuman perbedaannya di sini nih. Bedanya, pali annahum lam yatahaqqaqu asidqa ma'allahi biha. Jadi si sair, si salik tidak pernah menyatakan amalnya itu benar ma'allah pihak. Dalam arti kata mereka itu selalu memandang amalnya itu salah, kurang. Selalu memandang amal ibadahnya, amal dunianya tidak ada yang benar di hadapan Allah, selalu kurang di mata mereka. Sehingga karena dianggap kurang, dianggap tidak sah, tidak diterima, dianggap tidak ada. Oh ini saya sholat, dia akan meyakini, akan mempunyai perasaan sholat saya ini belum benar karena nggak bisa hadir hati ketika sholat. Saya nggak bisa khusyuk, saya nggak bisa ikhlas. Jadi si ibadahnya ini dianggap jelek. Karena dianggap jelek, maka tidak diingat-ingat bahwa dirinya bisa melaksanakan sholat gitu. Kan kalau kita punya barang yang jelek biasanya tara diingat-ingat ya, tara di aku, kecuali nu alus. Majikan goreng nggak pernah diberekeun nggak batur. Mun kongang marek dikaarabkeun eta teh. Kalau punya barang jelek kan tidak mau mengakui, tara diingat-ingat. Nah, sehingga dari barokahnya itu, loh amal saya jelek, hilang pandangan terhadap amalnya itu benar-benar hilang, lupa. Saking hilang, saking lupanya, akhirnya dia merasakan bahwa dirinya tidak punya amal. Nah, di sanalah anugerah Allah datang, gitu. Bahwa dirinya tidak bisa apa-apa, tetapi Allah lah yang membuat itu semuanya. Jadi barokah dari memandang ibadah kita jelek, maka Allah akan memberikan perasaan atau anugerah, rasa untuk tidak melihat diri kita bisa melaksanakan amal. Nah kita kan sair nih, kalau kita lah di wilayahnya sair dan anu majrubin ya, canarpi lah. Nah nih majnun ya, di majrub. Kalau kita sair lah, salik semuanya ya. Berarti ya satu tadi torikohnya kita tapakur, belajar tapakur, diejah bahwa segala sesuatu oleh Allah digerakkan, dibisakan. Yang kedua, jangan menganggap ibadah kita, amal kita, duniawi maupun ukhrawi benar. Anggap saja salah, anggap saja tidak berharga lah itu maksudnya. Anggap saja tidak berharga supaya kita lupa, ya, supaya lupa. Barokah dari lupa itu maka Allah akan memberikan anugerah. Jadi bisa karena terbiasa lah, kalau syair malah katakan seperti itulah, bisa karena terbiasa. Beda dengan wasilun. Kalau wasilun bagaimana? Wa amal wasiluna jeung anapun ari anu narepi pali anahu maka sanyana kalakuan sarantika goibuhum eta ngeuweuhkeunana wasilun bisuhudihi kunyaksina ka Gusti Allah anha tinu kabeh. Aye tegasna innahum sanyana itu wasilun nasabuha eta nganisbatkeun itu wasilun hakanu kabeh ilahi ka Allah. Tabarian barina bebas min haulihim tina tingkahna itu wasilun wa kuwatihim jeung kakuatan itu wasilun. Pakotoahum tuluy megatkeun Allah, pakotoahum tuluy megatkeun hum ka itu wasilun andalika tinu kabeh naon suhuduhum
panyaksina itu wasilun lahu ka Allah fi hadrati qurbihi di hadrah deketna ka Allah. Waman jeung ari sajalma syahada anu nyaksi ieu man ka Allah lam yashhad maka boal nyaksi itu man ma'ahu sartana Allah, lam yashhad maka moal nyaksi ma'ahu sartana Allah sagoiru selain Allah. Waqad asbago jeung nyata geus nyampurnakeun Allah Gusti Allah an nikmata kana nikmat alal fariqo ini kadua golongan haisu apahum usakira ngabebaskeun Allahum ka itu anu kabeh minat ta'alluqi tina cumantel bi amalihim kana pirang-pirang amalna itu anu kabeh wa awalihim jeung pirang-pirang tingkahna itu anu kabeh ila anahu kecuali sanyana Gusti Allah pahala eta migawe Allah dalika kana itu kotoah bisa likina ka jalma suluk karahan karena mikangewa wabil wasilina jeung ka jalma anu tepi tauan karena patuh wala sakka jeung teu mamang deui ana hadzal maqam sanyana ieu maqam arqa eta leuwih luhur minal awali tinu awal. Nah kalau wasilun begini, karena memang oleh Allah sudah dibuka mata batinnya ya, jadi gaib semuanya Allah yang dohir. Makanya di dalam Asmaul Husna Allah itu ad-dohiru wal batinu kan gitu. Dohir batin. Oh Allah dohir iya, batin iya kan gitu. Dua hal yang berlawanan. Cek urang maka lamun dohir berarti mual batin ya. Kalau batin dia tidak akan dohir. Tapi Allah dohir batin. Dohir batinnya itu ditinjau dari kita. Nah, bagi kita yang belum nyampe Allah itu batin. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, atau Allahu Mawjudun, Allah ada, mengatakan Allah ada sambil gelap, Allahnya tidak teringat, batin gitu. Kita tidak tahu Allah itu yang mana gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang wasilin, yang arifin, yang sudah nyampe, dohir, Allah itu dohir. Ketika Allah dohir terlihat jelas, maka selain Allah jadi batin, jadi gelap. Karena hakikatnya makhluk itu gelap, bisa terlihat karena adanya Allah. Maka ketika sumbernya sudah terlihat, yang lain pasti tidak akan terlihat. Gitu. Coba sob, kita lihat matahari ya. Kita lihat matahari. Setelah kita lihat matahari, kita alihkan pandangan ke tempat lain. Poek tuh. Nah, karena saking besarnya kekuatan sinar matahari, analoginya seperti itu. Ketika kita bisa melihat karena ditakdirkan oleh Allah, dibuka mata batin kita sampai bisa melihat Allah secara dohir, dalam tanda kutip, bukan melihat dengan mata kepala tapi dengan mata batin, maka yang lainnya jadi gaib. Nah, maka pantas orang-orang yang arifin itu ketika mereka mengerjakan sesuatu, baik itu sholat maupun usaha, tidak akan melihat dirinya yang bekerja, tapi yang dilihat adalah Allah yang membuat itu bekerja, yang membuat kita bekerja. Yang dilihat Allah terus. Makanya orang-orang wasil itu enak pokoknya. Enak, bayangkan didolim, dia tidak akan sakit hati karena tidak melihat orang yang mendoliminya. Yang dilihat Allah yang sedang menampakkan sifat koharnya, sifat adilnya di orang tersebut, sehingga berbuat dolim kepada kita. Ketika dipuji oleh orang lain, kita tidak akan jumawa, tidak akan terpengaruh, karena melihat yang memuji, melihat Allah yang menampakkan sifat jamalnya di orang tersebut. Ketika diberikan musibah, dia akan tersenyum, diberikan nikmat akan tersenyum, karena semuanya dilihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingin bahagia kan? Kebahagiaan itu ketika kita tidak bisa didikte oleh keadaan kan gitu ya. Ya. Nah, tapi kalau kita didikte oleh keadaan, orang banyak duit,
banyak harta, tapi kalau terdikte, misal melihat orang lain yang ternyata kekayaannya lebih banyak dari dia, pasti tersiksa gitu. Wah, aya nu leuwih luhur ti aing ya pan kitu nya. Teu tarima aing cenah kitu. Nyegik dia cenah. Gitu. Ka gunung deui cenah aing. Beat mah beungar. Kan gitu ya. Sama, orang berilmu kalau tidak ma'rifat, aya nu leuwih luhur ti aing ilmuna cenah. Wah, boy beak ke jamaah pan gitu. Mimbar orang kayak kacokot aja kan. Akhirnya perebut mimbarnya, gua bawa mimbar kemana-mana. Dan bawa kemana bisiku ustad sebelah gitu. Akhirnya ustad sebelah mulai di mimbar. Buka mimbar masing-masing. Dua rakaat nanti kami mimbar. Ayah mimbar gua jamaah anak. Nah, orang-orang yang didikte oleh keadaan pasti tidak akan bahagia. Nah, jadi kuncinya itu. Yuk, hayang bahagia mah makrifat. Ya, hayang bahagia mana? Makrifat. Sudah mulai kebayang nggak, Pak? Kebahagiaan ketika kita makrifat. Kalau saya mah kebayang sih, cuman belum merasakan doang kan. Kebayang, makanya pengen maksudnya kan gitu. Kan? Kudu kebayang gitu. Kudu kabayang. Ada budak morage nu can kawinnya ari ngabayangkeun aweungeun mah pasti kabayang kan gitu. Orangnya yang belum makrifat diceritakan kenikmatan makrifat itu seperti apa. Kemudian kita pikirkan, pasti kabayang gitu. Untuk menambah semangat supaya kita bisa menambah kiroh cita-cita untuk makrifat kepada Allah. Jadi itu kalau wasilun karena dilihatnya Allah, dibuka oleh Allah mata batinnya sehingga yang lainnya tidak terlihat. Maka ketika melakukan sesuatu mereka tidak meyakini bahwa mereka yang bekerja, tapi Allah lah yang menakdirkan mereka bekerja. Man syahada man syahadahu lam yasad ma'hu ghairuhu wa qad asbagallahu an nikmata alal fariqaini. Haitsu apahum minat ta'alluqi bi amalihim wa awalihim. Nah, kedua-duanya sairin wasilin kalau berjalan sesuai dengan ketentuan ilmu di dalam ilmu tauhid, maka oleh Allah akan diberikan anugerah. Ya, haitsu apahum dibebaskan dari ta'alluq bi amalihim, bergantung kepada amalnya, akan dibebaskan. Tapi kalau kita tidak mau suluk, tidak mau berjalan, tidak mau mencari ilmu tentang ketuhanan, ya selamanya oleh Allah tidak akan dibebaskan dari itu, terbelenggu. Dan yakin itu pasti tidak akan bahagia, Pak. Ya, tidak akan bahagia dunia akhirat pasti. Jadi kunci gampang sebenarnya, orang teh yang bahagia ngan sok kabobodo tenjo cek bahasa orang Sunda. Kabobodo tenjo terjadi soka pengaruhan ku batur. Padahal sudah jelas Al-Quran lewat ditafsirkan dengan hadis, tafsirkan oleh para ulama. Kunci kebahagiaan itu naon? Takwa kan ya. Kunci kebahagiaan itu kan takwa, saadah bahasanya di dalam Al-Quran. Nah, takwa itu bisa diraih dengan sebenar-benarnya ketika kita makrifat. Gitu. Maka kejar kemakrifatan. Orang yang makrifat jangan digambarkan orang-orang yang nantinya itu jauh dari dunia, jauh dari kekayaan, jauh dari hal-hal yang sifatnya usaha. Ada yang makrifat di jalur usaha, ada yang makrifat di jalur ilmu, ada yang makrifatnya jalur balangsa begitu. Ada yang makrifatnya jalur sakit begitu. Sakit. Ada yang marifatnya jalur apa? Tobat, berarti dari tadinya maksiat, macam-macam. Tinggal gini, Allah menempatkan kita sekarang di mana? Nah, itulah lahan kita. Kalau Allah menempatkan kita jadi agnia, nah berarti Allah mengirodahkan kita untuk bisa mengenal Allah lewat kekayaan kita, kan gitu. Dan itu pasti tidak akan hilang ya. Sayyidina Utsman kan makrifat oge, itu sangsara. Sampai sekarang Sayyidina Utsman
katanya masih ada rekeningnya kan, rekening keluarga Usman sampai sekarang tuh. Sampai sekarang tanya aja ke Usman. Tapi menurut berita iya sih, kekayaannya sampai sekarang katanya ada ya. Ya Pak Komar ya, ada tuh. Sampai sekarang ada yayasannya malah. Ya. Itu jalur kemarifatan dari jalur kaya. Said Utsman tuh kalau perang jarang ikut juga kan. Kamu nggak usah ikut, tinggal saja di sini jaga anak saya kan gitu. Karena yang satunya sakit, disebutnya kan Zuliadin, orang yang punya dua tangan, karena menikahi dua putri Rasulullah kan gitu. Hampir jarang Sayyidina Utsman ikut perang, tapi uangnya jalan gitu. Wah, buat nyokong kebutuhan peperangan baik senjata apapun gitu. Aneh lah gitu, anehnya tuh dibiarkan kami doa karena lebih gede gitu. Nah, kalau kita ingin lebih besar hasilnya, habisin semua, just ketika habisin semua, udah habis gini. Udah disalahkan kiai. Nah itu balik kiai. Tapi tenang, sodakona perlu ke kiai Pak di sini. Kayak disimpan heula ieu Pak gitu. Di situ dibalik deui diberikan. Di situ jalur ilmu Sayyidina Ali kan. Jalur ilmu, jalur kekuasaan Sayyidina Umar. Jalur kebijaksanaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada yang jalur fakir, ada jalur fakir, jalur sakit, macam-macam lah kayak jalur macam-macam lah. Tinggal kita lihat Allah menempatkan kita di mana. Nah, itulah ladang kita untuk bisa marifat kepada Allah. Kalau saya sering mengatakan begini, orang yang makrifat itu kan dicintai oleh Allah ya. Kira-kira orang yang dicintai Allah segalanya jadi mudah apa jadi susah? Mudah. Prioritas utama orang yang dicintai oleh Allah itu pasti diprioritaskan. Kayak kita ke anak, karena kita cinta ke anak, sayang ke anak, gampang tetangga. Anak tetangga pasti di nomor 2 kan ya anak kita dulu kan. Anak kita salah tetap kita sayang kan. Apalagi kalau benar. Boro-boro minta, nggak minta pun pasti dikasih. Kan gampang kuncinya sebenarnya. Tinggal kita mau ngejalanin apa enggak nih. Jadi orang yang dicintai oleh Allah. Jadi jangan kemana-mana. Jangan ke Tegal lah, ke Cirebon lah nyari amalan buat kaya, jangan ya. Cukup kita ngejar ilmu supaya kita dicintai oleh Allah. Ini saya nggak nyindir nggak? Iya, cuma nyerempet doang. Jangan jauh-jauh. Sudah jelas. Kemudahan itu akan diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kan kita koncin aja. Ya, harus yakin. Logika kita pasti akan membenarkan itu. Terus didukung oleh Al-Quran. Dalilnya banyak. Kuncinya jadi harus belajar tafakur. Yang kedua, anggap semua pekerjaan kita itu kurang dan kurang, tidak ada baiknya, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Sehingga kita lupa terhadap amal-amal kita. Kemudian di sini dijelaskan riwayat walihada jeung kulantaran kitu lama sa'ala al-Wasiti ashab Abi Utsman. Ada seorang ulama namanya Wasiti bertanya kepada santrinya Abi Utsman. Bimadza kana ya'murukum sayhukum? Apa nasihat gurumu kepada kalian supaya kalian dekat kepada Allah? Apa nasihat guru kalian? Pakolu santri-santrinya menjawab, kana ya'muruna bi iltizami taati wa ru'yati taksiri pihak. Amanatnya dari guru saya harus rajin taat, istiqomah dalam taat dan melihat banyak kekurangan ketika taat.
Pakola Imam Wasiti, Syekh Wasiti menjawab kepada si santri itu, amarokum bil majusiyah al mahdoh, gurumu menyuruhmu untuk menjadi majusi katanya. Kalau amanatnya seperti itu, amanat gurunya padahal baik, iltizam taat, istiqomah dalam taat, dan lihat taat kita itu banyak kekurangan, banyak jeleknya. Tapi menurut Imam Wasiti itu mengajarkan untuk menjadi majusi katanya. Kenapa diajarkan menjadi majusi? Hal amarakum bil ghaibati an habisuhudi mansaiha. Karena kalau kita melihat amal kita itu jelek, berarti kita masih melihat bahwa kita itu punya amal gitu. Melihat diri kita masih punya amal katanya. Kenapa tidak memberikan nasihat untuk menghilangkan amal itu dari diri kita dan menyaksikan Allah yang memberikan amal itu? Nah, makanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Syekh Abdul Ta'ilah, dalam kitab Kifayatul Atqiyah menjelaskan tata krama waktu untuk salikin. Waktu yang dihadapi oleh manusia setiap harinya itu tidak terlepas dari 4 isinya. 1, waktu nikmat, yang kedua musibat, yang ketiga taat, yang keempat maksiat. Jadi menurut Syekh Abul Abbas Al-Mursi, waktu yang kita lalui itu pasti tidak melalui keempat perkara ini, berputar di antara 4 ini. Hari ini kita ditakdirkan taat, berarti waktunya taat. Ini waktu taat. Bisa jadi 2 jam kemudian kita maksiat, berarti itu waktu maksiat. 3 jam kemudian kita mendapatkan nikmat, berarti itu waktu nikmat. 3 jam kemudian lagi mendapatkan musibah, waktunya musibah. Nah, perlakuan kita, adab-adaban kita terhadap waktu itu, pertama, kalau kita ditakdirkan taat, kalau kita ada di waktu taat seperti sekarang nih, maka yang harus kita lakukan adalah suhulul minnah, melihat bahwa itu anugerah dari Allah. Kita harus belajar ketika ditakdirkan ngaji, ini anugerah dari Allah. Sama saja dengan tafakur kan, kita hadir di pengajian karena dibisakan oleh Allah, cuman bahasanya saja yang beda. Kalau beliau mengatakan suhulul minnah, yakini bahwa itu adalah anugerah dari Allah, saksikan bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Kalau kita ditakdirkan maksiat oleh Allah, maka segeralah untuk bertobat, perbanyak istighfar, hadirkan penyesalan kan. Kalau kita ditakdirkan mendapatkan nikmat, sekarang nih sehat, maka kita harus syukur. Syukur itu apa? Ngucapin alhamdulillah. Bukan hanya itu, ngundang orang banyak, kemudian tahlilan, kemudian dikasih besek. Bukan hanya itu. Hakikat dari syukur itu adalah kita harus menyaksikan, ingat bahwa nikmat itu dari Allah gitu. Dapat uang banyak misalnya, bahagianya karena kita melihat ini dari Allah, bukan dari Patok, cuman wasilahnya lewat Patok. Mengingat nikmat yang hadir itu dari Allah, itu namanya syukur. Maka keluarlah kalimat alhamdulillah. Kalau di kita kan alhamdulillah sudah jadi bahasa sehari-hari. Alhamdulillah, alhamdulillah menang duit. Bari pokok kalau nama tetenya. Kayak istighfar kayak sama. Astagfirullahaladzim. Ya dagang gigi teuing. Astagfirullahaladzim. Tabudak ku bongor-bongor teuing. Yang gitu. Jadi bahasa sehari-hari. Syukur yang sebenarnya itu adalah ingat, oh ini adalah dari Allah. Nah itu syukur. Mendapat sehat, ingat sehat ini dari Allah. Mendapat gaji banyak, bonus 1 tahun 2 kali misalnya gitu kan. Ada yang 3 kali, ada yang nggak punya bonus sama sekali kan gitu. Ingat itu dari Allah. Itu namanya syukur gitu kan. Syukur. Itu namanya syukur. Nah kemudian keluarlah alhamdulillah. Saking bungahnya, saking bahagianya, ingin berbagi, diundanglah orang banyak gitu kan. Ada. Terus
Yang keempat, waktu menurut Syekh Abul Abbas Al-Mursi adalah waktu musibah. Apa perlakuan kita ketika datang musibah? Sabar. Nah, sebenarnya beda-beda jalan, karena di sini dijawab juga sih. Bahasanya begini. Yuridu bidzalika tarku himmatihim. Kan seolah-olah Syekh Al-Wasiti ini menyalahkan amanah dari guru si santri yang tadi ditanya, yang mana amanahnya hampir sama dengan kalimat yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah ini, ya, hampir sama. Nah, di sini oleh pensarah dijelaskan maksud Syekh Ibnu Athaillah mengatakan itu adalah untuk meningkatkan semangat para salikin ila makomil irfan, menuju makom kemakrifatan. La tahkiroma hum alaihi fainahu minal isan. Bukan menganggap jelek, menganggap kecil amal yang kita kerjakan, karena kita yakin bahwa sholat yang kita lakukan baik dan buruknya itu dari Allah. Tetap kita anggap baik. Alhamdulillah, ini kebaikan dari Allah, anugerah dari Allah, kita ditakdirkan sholat walaupun belum bisa khusyuk, belum bisa ikhlas, itu tetap baik karena dari Allah. Nah, cuman Syekh Ibnu Athaillah mengatakan itu supaya kita punya giroh yang kuat gitu, untuk menuju ke makom kemakrifatan. Amal saya jelek gitu. Tujuannya supaya lupa gitu maksudnya. Bukan amal saya jelek sampai sedih gitu kan, kemudian nggak mau ibadah lagi kan gitu. Jadi, tetap ke arah optimis, bukan ke arah pesimis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.